Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Inside Channel. Membicarakan tentang ruang angkasa tentunya tidak akan pernah habis untuk dibahas. Karena ruang angkasa seperti yang kita ketahui selalu menyimpan berjuta misteri yang sampai saat ini masih terus diselidiki oleh para ilmuwan. Salah satunya adalah tentang lubang hitam atau yang dikenal dengan sebutan black hole. Nah, apa sebenarnya black hole itu? Apakah lubang ini memang lubang seperti yang kita ketahui? Nah, pada episode kali ini kita akan membedah yang dimaksud dengan lubang hitam itu. Ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya, putar dulu intronya. Secara bahasa atau secara etimologi, lubang hitam kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka black hole itu akan menjadi lubang hitam. Black itu adalah hitam, kemudian hole itu adalah lubang. Lantas apakah lubang hitam itu memang seperti lubang yang seperti kita ketahui selama ini? Ya memang iya, jawabannya adalah iya. Memang lubang hitam itu adalah memang benar-benar lubang. Tetapi lubang hitam dalam hal ini ada di ruang angkasa, bukan ada di planet kita, bukan ada di planet bumi. Dimana kalau kita ketahui bahwasanya kalau lubang itu berarti disebabkan oleh sesuatu yang menusuk kepada sebuah permukaan sehingga menimbulkan sebuah lubang pada permukaan yang sudah dilubangi atau dibolongi oleh sesuatu, entah itu ditusuk oleh sesuatu yang berbentuk tajam, bisa jarum, bisa tusuk sate, bisa paku dan seterusnya. Tetapi kalau lubang hitam di ruang angkasa itu ternyata bukan disebabkan oleh benda tajam. Jadi perspektif kita bukan seolah-olah ternyata di ruang angkasa itu ada sebuah benda tajam kemudian menusuk. Tidak seperti itu. Lubang hitam itu tercipta dari sebuah ledakan bintang, di mana bintang itu pada dasarnya adalah ada masanya. Jadi benda-benda angkasa, benda-benda yang mengorbit angkasa itu pada dasarnya ada masanya, ada masa-masa tertentu, ada masa expirednya. Nah, ketika sebuah bintang itu meledak, kemudian dalam tanda kutip bintang itu sudah habis masanya, sudah expired, maka bintang itu meledak. Dan ledakan dari bintang itu disebut dengan supernova. Nah, supernova itulah yang menjadi black hole. Artinya black hole itu memang diawali oleh ledakan dari bintang yang sudah habis masanya atau masa expirednya. Kemudian meledak sedemikian rupa dan disebut dengan supernova sehingga akhirnya melahirkan atau memunculkan yang disebut dengan black hole. Kemudian black hole itu sendiri sampai saat ini masih diteliti oleh para ilmuwan. Nah, apa yang menjadi misteri atau yang diteliti oleh para ilmuwan tentang black hole itu? Nah, kalau kita mengacu kepada ilmuwan-ilmuwan yang sudah meneliti tentang black hole itu sendiri, maka kita akan menemukan bahwa black hole ternyata mempunyai medan gravitasi yang sangat kuat. Dimana kalau kita ketahui bumi saja itu memiliki gravitasi yang sangat kuat, yang pada dasarnya teori gravitasi sudah dikemukakan oleh ilmuwan Isaac Newton, yang mana pada waktu itu beliau tidak sengaja melihat apel, yang kemudian apel itu kenapa kok jatuhnya selalu ke bawah, tidak ke samping ataupun tidak ke atas. Ternyata itu disebabkan oleh gaya gravitasi yang ada di planet bumi. Nah, kemudian ketika black hole itu menjadi sebuah benda yang ada di luar angkasa, maka seluruh benda-benda yang ada di sekitarnya, yang ada di black hole itu tidak akan bisa melarikan diri dari tarikan gravitasi black hole itu. Karena memang di black hole itu ada sebuah medan gravitasi yang maha dahsyat. Mungkin akan berkali-kali lipat dengan bumi kita ini, di mana cahaya saja tidak bisa melarikan diri dari medan gravitasi yang ada di black hole. Bayangkan saja, cahaya tidak bisa melarikan diri dari black hole. Sementara kita mengetahui bahwa cahaya itu adalah benda atau sesuatu yang paling cepat di jagat raya ini, di alam semesta ini. Kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per detik. Sehingga tidak bisa melepas dari
tarikan medan gravitasi black hole. Itu yang akan terjadi apabila sesuatu mendekati black hole itu sendiri. Nah, pertanyaan lagi adalah di manakah letak black hole? Nah, letak black hole yang terdekat ternyata ada di sekitar Bima Sakti. Ya, ada di sekitar galaksi kita, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut the Milky Way Galaxy. Nah, di sekitar galaksi kita, Bima Sakti itu ternyata ada beberapa black hole yang mana kalau kita kunjungi tidak akan mungkin karena memang kita akan tersedot ke dalamnya. Nah, jadi letaknya di situ, di sekitar Bima Sakti itu. Lalu kemudian tidak menutup kemungkinan di galaksi-galaksi yang lain, black hole yang lain ada. Dan jumlahnya mungkin tidak terbatas. Di galaksi Andromeda misalkan, di galaksi-galaksi yang lain. Atau mungkin di galaksi nun jauh di sana ada black hole yang memiliki gravitasi yang super dahsyat lagi. Yang beda dengan medan gravitasi yang ada di bumi kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa ukuran black hole itu? Apakah seukuran lubang kecil? Ternyata tidak. Ukuran black hole itu kira-kira menurut ilmuwan adalah sekitar 3-4 kali massa matahari. Artinya sangat besar sekali. Bayangkan, matahari kita saja yang ada di bumi, yang kita lihat dari bumi itu ternyata adalah salah satu bintang. Mungkin suatu saat matahari itu juga akan bisa meledak. Karena memang semua benda di luar angkasa itu memiliki masa aktifnya, memiliki masa expirednya. Jadi ukuran black hole itu 3 atau 4 kali massa matahari, jadi sangat besar. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah black hole itu juga ada masanya? Jawabannya adalah iya. Jadi ketika black hole itu sudah ada masanya, dia akan menyusut sehingga kecil seperti ukuran atom. Dimana kalau kita ketahui di dunia ini kan yang paling kecil adalah atom, lalu kemudian subatomik dan seterusnya yang tidak bisa saya jelaskan di episode ini. Nanti kita kapan-kapan akan bahas tentang atom-atom itu. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah yang akan terjadi jika memang manusia atau makhluk yang ada di jagat raya ini masuk ke dalam black hole? Apa kira-kira yang akan terjadi? Jawabannya adalah yang pertama, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Tidak akan pernah bisa kembali lagi kalau misalkan ada makhluk yang ternyata tidak sengaja masuk atau kesedot ke dalam lubang hitam atau black hole. Kenapa? Karena cahaya saja itu tidak bisa lari dari black hole. Apalagi manusia, apalagi ada pesawat yang misalkan ternyata penasaran lalu kemudian ingin meneliti black hole, ternyata sudah tersedot dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan mungkin para ilmuwan berspekulatif jika ada sebuah wahana ataupun ada benda atau apapun itu yang masuk ke black hole, mungkin dia akan menemukan atau masuk ke dalam alam semesta lain. Jadi dalam tanda kutip mungkin, ini hanya spekulasi ilmuwan ya, mungkin dalam black hole itu adalah portal ke dunia yang lain, atau portal ke alam semesta lain, atau portal ke dimensi yang lain. Karena memang saat ini belum ada ilmuwan-ilmuwan yang berhasil mengirimkan objek tercanggih sekalipun ke dalam black hole. Tetapi karena medan gravitasi di sekitar black hole itu sangat tinggi, sehingga bisa membengkokkan ruang dan waktu, di mana cahaya sekalipun tidak akan bisa terlepas dan terbebas dari medan gravitasinya. Nah, di daerah sekitar black hole itu disebut dengan horizon peristiwa. Di mana horizon peristiwa itu dalam perspektif ilmu kosmologi atau astronomi disebut dengan batas ruang dan waktu. Jadi di dalam black hole itu ruang dan waktu tidak berlaku lagi. Mungkin di sana akan ada hukum fisika yang berbeda dengan hukum fisika yang kita ketahui saat ini. Karena memang di dalam black hole itu ruang dan waktu sudah tidak berlaku lagi. Apalagi di luar black hole. Jadi di dalam black hole itu sendiri sudah tidak berlaku hukum fisika yang ada di bumi. Apalagi di setelah daerah atau mungkin setelah batas dari black hole itu ada apa? Mungkin ada dimensi lain, atau mungkin ada hal-hal yang tidak kita ketahui selama ini. Atau bahkan mungkin surga dan neraka ada di dalam black hole itu. Siapa yang tahu? Silakan berspekulasi sendiri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video saya ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang. Kalau ada komentar, silakan tulis di kolom komentar agar kita mengetahui hal-hal yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.